Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min. Sia yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, hadirin kaum muslimin, para jemaah musala Darul Hamdi Terata yang dimuliakan Allah. Kembali malah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas izin dan atas rahmat karunia Allah jualah, sehingga pada malam Ramadan yang ke-18 ini kita bisa melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lain masih sehat Pak Ibu? Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, seperti yang kita lihat dan rasakan pada saat sekarang ini. Ibu dan Bapak, izin kita lanjutkan balik ya Pak Ibu. Ini karena izin Allah ya Mak. Malam tadi menganti kawan Mak itu. Karena jadwal ada berubah kan. Yang malam kau yang jadwal sabananya Pak. Izin ya Pak ya. Tidak ada ya. Tapi judul apa beda Pak? Malam hari ini judul tausiah kita adalah Islam dan tantangan zaman. Jadi kita bicara Islam, bicara kondisi hari ini, tantangan bagi Islam dan tantangan bagi umat Islam. Ini kajian penting Ibu dan Bapak. Yang pertama dulu, kita bersyukur lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Islam. Ini karunia yang amat besar Ibu dan Bapak. Seandainya lah ayah ibu kita bukan Islam, mungkin kita juga tidak Islam hari ini. Bisa jadi iya, bisa tidak. Tapi rasa syukur yang dalam karena kita lahir dari rahim ibu dan ayah Islam ini, itu sebuah satu kebanggaan, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga Wak sebagai umat Islam. Bangga lah Bapak Ibu yang punya KTP Islam. Yang diketahui nanti dalam transaksi kita di luar, Ibu mungkin bekerja, bertemu dengan saudara kita yang tidak seagama, kenalkan diri, nama kita Islam. Itu satu kebanggaan kita. Tapi Bapak Ibu, cukup awak bangga saja dengan Islam. Jangan sampai awak disabi orang Islam KTP. Nah, agama Islam, lain semayang inna
Lai puasa nah. Beko tatangkok korupsi, agamanya Islam. Ini memalukan. Walaupun Islam ini bukan Islam yang berapa, kan walaupun bawaan orang tua kita, tapi kebanggaan itu harus lahir dari hati yang dalam, harus kita perbaharui terus. Karena kita bangga dengan Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ayat yang kami bacakan tadi berapa? Di dalam surah Ali Imran ayat 85 itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima. Ini dalam ayat lain, ayat sebelumnya berapa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti bangga. Sebagai tauhid orang Islam kita bangga. Nah, maka kebanggaan itu tadi berapa? Harus kita iringi dengan pengamalan ajaran Islam. Nah, tidak sekedar bakat KTP aja dah. Kalau Ramadan hari kini mungkin rame ibu nama Pak Kasuroko, alhamdulillah. Tapi itu harus menjiwai besok. Kalau lah habis Ramadan kok, jangan sampai hilang habis balik ibu. Ini rajin kasurau karena ajaran Islam, kewajiban Ramadan. Siang Ramadan berpuasa, malam Ramadan berpuasa, mendirikan malam Ramadan, tarawih witir. Nanti ini sebuah pembinaan. Besoklah di luar Ramadan habis, kita juga bangga berjamaah karena tuntutan agama kita Islam. Ibu nama apa? Karena bangga Islam, kira-kira kalau dicaci Islam tuh ada orang lain, berang apa ibu? Ibu? Ibu-ibu, dicaci apa Islam tuh orang nak, berang apa ibu? Berang. Harus kita marah. Karena ini wajib. Nah, ini wajib. Menjaga Islam wajib. Dalam kajian syariat ada namanya ad-daruriyatul khams. Ada 5 perkara yang wajib awak jago ibu. Nah, yang pertama agama, din namanya. Wajib dijaga. Yang kedua jiwa wajib dijaga. Yang ketiga akal wajib dijaga. Yang keempat harta wajib dijaga. Yang kelima nasab keturunan wajib dijaga. Itu namanya dalam kajian syariah apa? Ad-daruriyatul kham. 5 hal pokok yang wajib awak jaga. Maka dalam 5 ke apa? Adalah syariat Islam. Nah, untuk menjaga kalimunya kok ada syariat Islam. Yang pertama menjaga agama, itulah namanya kewajiban berjihad di jalan Allah. Iko yang diamalkan Rasul dulu menghadapi kafir Quraisy, menegakkan Islam, Nabi berjihad, berperang di medan perang. Tapi kini tidak betul ya Pak Ibu. Tantangan awak lah beda. Nah, kok baca santali. Kalau dulu tantangannya kafir Quraisy itu berperang berjihad, sudah dilakukan Rasul. Baik kita mungkin jihadnya lain pula nanti yang harus kita lakukan. Setidaknya apa? Ketika di medan pertempuran Islam dengan orang kafir, kalau awak tidak bisa terjun ke medan perang, kita berjihad dengan doa kepada saudara kita. Contoh hari ini apa? Masih terjadi penjajahan di Palestina oleh Yahudi Israel. Itu tidak mungkin nak kasih itu, Pak. Tidak bisa. Maka kita berdoa terus, mudah-mudahan diberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita. Itu namanya. Nah, yang kedua menjaga apa tadi lagi? Menjaga jiwa. Awak wajib menjaga jiwa, ibu Bapak. Angok kau wajib buat jaga. Karena itu di dalam syariat Islam untuk menjaga jiwa seorang haram membunuh.
Ya Ibu, haram membunuh. Itu untuk menjaga jiwa orang lain. Nah, yang ketiga, menjaga akal. Islam agama mulia untuk menjaga akal manusia kok, boleh ndak rusak akalnya, wajib atau diharamkan meminum khamar. Haram mabuk-mabuk, haram mengkonsumsi narkoba, itu untuk menjaga akal. Haram maisok lem. Ya nak, ada mendengar kawan maisok lem nak? Itu enggak boleh, rusak badan. Bisa rusak akal. Nah, yang sampai wajib kita jaga harta. Nah, maka untuk melindungi harta ini Islam mengharamkan mencuri. Nah, tidak boleh mencilok, tidak boleh maling, tidak boleh korupsi. Itu mencilok harta negara. Yang terakhir, untuk menjaga keturunan nasab, maka diharamkan berbuat zina. Nah, ya, lima wajib jaga untuk menjaga ada syariat. Menjaga agama ada jihad. Menjaga akal haram minuman keras. Menjaga jiwa haram membunuh. Menjaga harta haram mencuri. Menjaga nasab haram berzina. Itu namanya ad-daruriyatul khams. Lalu kita bicara tantangan zaman sekarang. Nah, Islam ini, nah, sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Rasul Nabi, nah, ketika mungkin ada kajian dulu wahan, kita ulang melihat, apa kata Rasul? Akan ada nanti zaman di mana seluruh musuh-musuh Islam bersatu mengerumuni umat Islam seperti sebuah tampan yang berisi makanan yang didatangi oleh musuh-musuhnya seperti orang kelaparan. Ibu, akan datang kawat dari semua penjuru, semua penjuru negara di timur, barat, utara, selatan akan datang menggerogoti umat Islam. Itu kata Rasul. Seperti orang kelaparan karena ada makanan di situ, diserobot, berarti lapar. Mau dihabiskan makanan itu. Dan itu umat Islam seperti itu. Dimain-mainkan, mau dihabisi, dimakan. Lalu sahabat bertanya, apakah waktu itu ya Rasul kita sedikit? Rasul menjawab, kalian bukan sedikit, tapi jumlahnya banyak. Kalau maksudnya mayoritas. Berarti kita mayoritas, tapi digerumuni oleh orang-orang yang mungkin minoritas. Dari semua sisi. Awak kok banyak. Itu prediksi Rasul. Apakah kita sedikit? Rasul tidak, kita banyak. Lalu kenapa ya Rasul? Kalian waktu itu sama seperti buih di lautan. Lemah. Lalu dicabut rasa takut dari jiwa musuh-musuh kalian. Jadi musuh hilang takutnya. Awak lemah bagaikan buih di lautan. Kenapa itu Ibu dan Bapak? Karena di jiwa kalian Islam ada namanya penyakit yang disebut dengan wahan. Apa wahan tuh ya Rasul? Yang pertama cinta dunia, yang kedua takut mati. Inilah pertanyaannya, apakah sekarang umat Islam seperti itu? Kalau cinta dunia, berarti ini dari dalam umat Islam sendiri, Bu Bapak. Maka nyawa tidak kuat, umat Islam itu tidak kuat, mudah diobok-obok musuh karena dia sibuk dengan mencari harta, sibuk mengurus dunia. Kadang lalai ibadah, Ibu Bapak. Jiwa agamanya yang bernama Islam tadilah mulai keropos hilang. Dia sibuk pangkat jabatan, lalai semayang. Kok lalai masih menyambut? Kok tidak semayang?
Diulah sawah ladang, lalai ibadah sholat, lalai yang lain. Kalau ibu apa? Hati-hati, jangan diulah cucu, lalai ibadah. Pak, lazan orang sibuk ngurus cucu, boleh aja punya cucu yang kita sayangi, tapi itu dunia, harus pandai mengatur waktu. Jangan sampai urusan mencari harta, urusan bekerja terlampau, mencari terus urusan dagang, cari untung dagang terus-terus sehingga lalai ibadah. Itulah namanya cinta dunia. Ibu apa harus paham? Ikolah yang bisa merusak nanti tantangan kita akhir zaman ini. Apalagi kini anak semuanya, zaman globalisasi kini. Nah, namanya zaman sekuler yang mau memisahkan agama dengan urusan pemerintah. Agama seorang je lah, pemerintah lain loh. Jangan diuri agama tu lah. Ini pemikiran sekuler. Pemikiran hedonisme. Nah, hura-hura ibu, kesibukan mencari sanang di luar, pokoknya sanang. Ini pengaruh sekarang. Maka banyak sekarang kan umat Islam melampiaskan kesenangannya di media sosial. Ibu celek ini pengaruh infiltrasi budaya barat yang masuk kepada kita ini berapa? Ini menganggap joget-joget di media sosial itu biasa aja lah, biasa gini. Ya bu, goyang-goyang di TikTok. Ibu lihat Islam tidak dia bu? Pakai jilbab sebagian. Yang jelas kita ibu nampak jangan terpengaruh pula bu. Status goyang-goyang apalagi buka aurat di media sosial. Karena tadi yang dia rasakan kesenangan dunia, itu namanya hedonisme. Kemudian meniru teladani para artis. Nah, ini yang menggerogoti juga kaum muslimin. Gaya stylenya gitu. Nah, ya nana, kini kalau dicaliak nyo laki-laki ya bu, tapi basubang telingonya. Malunya kini pak, enggak. Itu nan heran pak. Kalau dulu malu pak ya pak. Laki-laki basubang telingonya, jalan di pasar orang rami, enggak ada rasa malu. Itu pengaruh tantang zaman kini. Ya nana, kalian jangan cepat seperti itu. Apalagi pengaruh sekarang zaman pergaulan bebas. Kalau hati-hati ibu nampak. Pergaulan bebas mengotori, ya, masuk kepada generasi Islam. Ini badu-dua ibu dan bapak, anak bujang gadih, kalau boleh bu, ketampak-tampak, yang enggak sepi, arah jembatan jodoh, ibu, nah, arah tempat lain, main ibu, malam aja lah dulu di daerah kita nih, itu di ruko itu bu, sampai duduk yang situ tuh, untuk siap mencari dari situ, ibu lihat malam hari, laki-laki perempuan yang tidak statusnya nikah, sudah biasa. Tambah lagi sekarang yang paling berat ibu napa? Pengaruh budaya luar, budaya yang harus kita seperti itu adalah namanya penyakit LGBT. Ya ibu, lesbian, yang padusi suku padusi. Kalau dulu ibu napa? Kalau bajalan madu padusi anak nawa itu rasanya aman awak. Tapi kalau kini ibu akrab bananya madu padusi, hati-hati wak, takut wak. Jangan-jangan bekolah terjebaknya lesbian. Dulu laki-laki bononda taruh bakawan madu laki-laki, ndak ada rasa cameh. Tapi kini ibu, kalau ada anak awak laki-laki madu talampau dake nampaknya, para luas padawa. Jangan-jangan dia sudah terjebak perilaku gay. Karena sudah banyak kasus bu, terbongkar di Padang, di Bukit Tinggi. Mau kita bicara daerahnya, dapat tempat lain. Sumatera termasuk daerah yang banyak kasus LGBT-nya. Maka mari kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai terjebak. Lalu untuk semua pengaruh yang berbahaya itu, kita harus membackup diri. Benar. Nah, harus menjaga diri. Yang pertama ibu bapak, mari
Nah, kita betul-betul menguatkan iman dan takwa kita. Amalkan seluruh ajaran agama awak tibu Islam. Karena Islamlah mengajar. Contoh sederhana, Bu. Boleh orang tidak bergaul bebas. Boleh tidak terjadi hamil di luar nikah. Itulah ditunjuk oleh Islam, Pak. Apa bahasa ayat? La taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Itu kecil Al-Quran. Tapi tidak diamalkan. Yang didangan itu adalah pengaruh budaya luar. Dicari di media sosial, orang biasa aja badudu. Dicari di TikTok, IG, semuanya itu orang biasa. Kalah, padahal sudah diingatkan oleh Al-Quran. Karena tidak mengamalkan pedoman Al-Quran telah tasase jadinya. Itu tidak luar termasuk kini, Bu. Saya kan Pak Penghulu Bu. Maaf mengecek Ibu apa? Kasus-kasus nikah yang hamil karena zina ini tidak 1-2 lagi, banyak. Nah, tidak sakit ya? Itu hampir merata di semua daerah. Kita kan menyeling Pak Penghulu. Saya aja dulu di Agam 16 tahun, di sini sudah hampir 5 tahun, itu masih sering. Ada yang anak sekolah, ya ibu apa? Anak sekolah, seorang sekolah menangi orang tuanya datang ke kantor gua, mendaftar nikah. Yang tidak biasa. Ibunya assalamualaikum Pak gua. Dengan deren air mata, ibu apa? Ibu orang tuanya, Pak awak nak mendaftar nikah anak. Air matanya keluar. Saya melayani. Ya Bu, tapi Bu kok menangis? Itulah Pak KUA. Anak awak lah talonsong. Sadang sekolah. Baalai. Nah, lalu kami tentu secara administrasi benar-benar kita layani. Maka hati-hatilah adik-adik ya anak-anak yang SMP, yang SMA, kalian jaga diri. Yang laki-laki jangan terlampau bebas, jangan sampai kalian rusak anak gede orang. Yang adik-adik perempuan, kalian jaga diri baik-baik. Jangan terlampau bebas bergaul sebelum kalian nanti menyesal. Fakta sudah banyak. Kalaulah terjadi perbuatan zina, hamil, sadonyo menyasar. Yang anak menyasar putus sekolah. Orang tua ibu hatilah digadang lelok, tapi terjadi benar. Itu tidak baca siap orang, tapi untuk hati-hati. Karena inilah pengaruh besarnya tantang zaman hari ini. Pengaruh teknologi, pengaruh HP. Nah, dulu orang jauh-jauh berhubungan, misalnya berbuat maksiat kan, painya jauh-jauh tidak nampak dah. Ini tidak di kamar, karena ada namanya teknologi video call. Video call dia di kamar, ditutupnya kamar, koneknya jo pacarnya, nah tak apa-apa dekat. Maka berhati-hatilah. Maka agama mengingatkan tadi, contohnya la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekat tidak boleh, apalagi melakukan. Apa mana mendekat? Seluruh perbuatan yang beko ujungnya zina itu haram. Nah, badudu haram, teleponan mesra-mesra haram, bagara-gara di kantor yang tidak murim haram, Bu. Awalnya, maaf cerita Bu, selingkuh itu kan karena bagara. Kan banyak kasus perceraian sekarang karena selingkuh. Orang luar, pihak ketiga. Awalnya bagara-gara. Tanya dulu di kantor, sekantor. Assalamualaikum, Pak Kabar Bu, Pak Kabar nih, Bang. Gara. Akhirnya tak biasa gara. Mulai bekolah mengarah ke hal yang pribadi. Masih nyaman, beko aja dengan berbagai macam modus. Mungkin namanya apakah dinas luar, pura-pura. Kalau badu jalan ibu apa? Dinas luar, pasang bukan sama istri. Jangan anggap bebas dari pengaruh setan. Setan lebih kuat ibu apa? Nabi Adam namanya dikeluarkan dari surga melalui Siti Hawa. Apalagi kita ini yang kecil-kecil ini ibu apa? Makanya jangan bermain api. Jemaah ya. Kalau kataku,
karena akibatnya jelas, jangan coba-coba bermain api. Ibu dan bapak, ikut untuk anak muda saja, kita pun muda tujuh. Karena ibu dan bapak, kasus perzinaan tidak hanya yang muda-muda, yang tua juga terjebak. Nah, yang tua terjebak juga. Karena itulah nafsu, syahwat. Ada namanya orang lain. Bagi suami nanti ada istilahnya, rumput tetangga lebih subur dari rumput sendiri. Ini bagian-bagian persoalan yang harus hati-hati. Maka solusinya berapa? Mari kita kembali ke ajaran agama kita yang mulai Islam ini. Lah lengkap di situ sadonya. Ada panduan Al-Quran, ada sunnah Nabi. Dengan itulah kita akan selamat menjalani kehidupan dunia sementara ini. Sampai nanti kekal abadi di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah jaga kita ibu dan bapak dari seluruh perbuatan maksiat. Allah jaga rumah tangga kita ini. Mudah-mudahan tetap utuh sampai kematian memisahkan kita. Sampai nanti endahnya ke surga juga kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian ibu dan bapak yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.